Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita di sini akan mendiskusikan tentang kasus yang sebelumnya terjadi pada tanggal 26 atau 28 Februari, yaitu tentang terjadinya pembacokan oleh korbannya itu inisial F. Pelakunya inisial Rehan, nggak usah pakai inisial R, nggak usah pakai inisial R, inisial Rehan aja. Nah, itu tuh terjadi di UIN Suskaryau. Latar belakangnya sih karena konflik pribadi. Nah, di sini tuh selain kita juga pada membicarakan masalah kasus, kita juga akan membicarakan tentang, kita diskusikan ke lingkup kebijakan di kampus tersebut. Seharusnya bagaimana tindakan kampus sebaiknya sebelum dan sesudah terjadinya tindakan tersebut. Oke, di sini saya tidak sendiri. Perkenalkan sebelumnya, saya Muhammad Yasin Fadil Semana, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 4, dan teman saya Muhammad Hanif Wardana, juga Diki Herdiansyah, sama juga kami dari fakultas yang sama, jurusan yang sama, kelasnya juga sama, semuanya sama-sama. Ya, jadi gimana Bro Hanif? Kabarnya hari ini? Ya, kabar saya alhamdulillah baik dan masih puasa tentu saja full. Masih full dari hari pertama? Ya, betul. Tapi lapar gak? Tidak. Iman saya kuat. Kalau aku lapar. Oke, gimana kabar Bro Diki? Ya, alhamdulillah. Saya juga baik-baik saja gitu. Sama dengan Bro Hanif, ya, saya juga masih puasa dari hari pertama sampai sekarang. Iya. Lapar gak nih kira-kira ada siang? Ya tentu saja lapar. Lapar ya. Mungkin Bro Hanif ini yang saura banyak sekali sehingga tidak lapar. Kayaknya ada yang nyelip dari giginya itu nasi secentong. Nasi semajikom. Aduh. Oke, kita hari ini pertama awal kita ngebahas masalah kasus kemarin ya. Kasus kemarin masalah tentang pembacokan yang terjadi oleh inisial Rehan kepada Bukan inisial lagi itu. Iya. Inisial pelakunya Rehan kepada korbannya inisial F yang terjadi di UIN Suskaryau. Nah, menurut penyelidikan polisi awalnya itu, menurut kesaksian mahasiswanya, si korban inisial F ini mahasiswi, dia sedang menunggu untuk Ujian proposal. Menunggu untuk ujian proposal. Nah, tiba-tiba si inisial Rehan ini datang membacok dengan kapak. Ya, dan walaupun berhasil dihentikan oleh satpam dengan mahasiswa lainnya, namun kondisi si mahasiswinya ini kritis. Nah, setelah penyelidikan lebih lanjut tentang motif apa di balik si Rehan ini membacok si inisial F, katanya tentang masalah pribadi, tentang hubungan asmara. Ya, hubungan asmara. Nah, menurut Bro Hanif ini, pertama dulu, menurut Bro Hanif, apa tanggapan kira-kira tentang kasus tersebut? Kalau tentang kasus ini Benar-benar sedih ya, karena masih mahasiswa, masih muda, apalagi untuk dari korbannya juga nanggung gitu ya, proposal, tapi ya dapat kejadian yang seperti ini gitu. Kalau menurut saya sedih, dan kalau dari saya memihak yang mana, tidak ada, karena jelas-jelas itu kesalahan dari mereka berdua. Salah gimana tuh? Kalau dari pihak perempuannya sendiri, Ya, agak deketan Abu Hanif biar kedengaran kemiknya. dari pihak perempuan sendiri jelas salah karena dia jelas-jelas mempermainkan perasaan dari inisial Rehan ini. Iya, ini Dan salah. untuk dari Rehannya juga salah karena kenapa sih harus dibacok gitu? Sesakit itu. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya mah di luar daripada emang nggak boleh mempermainkan perasaan, cuman apakah emang harus dibalas dengan sebuah tindak pidana kekerasan, pembacokan. Bahkan kan menurut keterangan polisi itu, bahkan itu si Rehan udah niatnya untuk membunuh, cuman nggak digagalin sama satpam dan mahasiswa lainnya.
Kalau nggak digagalin itu bisa kasus pembunuhan berarti ya? Ya emang. Iya. Ya betul lah, pembunuhan. Oke, menurut Bro Diki, kira-kira gimana tuh tanggapan tentang kasus pada tanggal kemarin? Kalau dari tanggapan dari saya sendiri ya kurang lebih sama seperti dari Bro Hanif ya. Jadi emang ini merupakan kasus yang sangat disayangkan gitu ya bagi kalangan mahasiswa. Karena apa ya? Karena seharusnya mahasiswa itu memiliki pikiran yang lebih luas daripada yang bukan mahasiswa gitu. Emang segitunya kah gitu ketika sakit hati sehingga harus melakukan tindakan seperti itu gitu. Nah tapi sama seperti Bro Hanif juga saya tidak ada apa sih namanya pembelaan terhadap satu pihak manapun maupun dari pihak perempuan atau dari pihak cowoknya sendiri. Karena memang benar apa yang dikatakan oleh Bro Hanif tadi bahwa kedua-duanya juga memiliki peran masing-masing gitu, memiliki ya saling berkaitan antara sebab dan akibatnya gitu. Iya. Kurang lebih kayak tadi berarti ya. Iya, jadi kebetulan di diskusi masalah kasus ini kita juga akan mendiskusikan tentang 3 aspek ya, tiga pertanyaan yang sebelumnya kita sudah berunding di belakang tentang harus ngebahas apa di masa kasus ini. Dan akhirnya kita akan membahas masalah pertama tentang eksternalitas negatif dari tindak kekerasan di kampus, tentang dampak sosialnya bagi lingkungan kampus tentu saja. Terus kedua yang seharusnya lingkungan kampus menjadi lingkungan yang aman untuk belajar para mahasiswa dan mahasiswi. Namun terjadi tindak tersebut yang berarti bahwa keamanan di lingkungan kampus itu patut dipertanyakan, bahwa apakah keamanan para warga kampus, mahasiswa, mahasiswi dan dosen itu terjamin dan mereka bisa melakukan kegiatan akademiknya dengan lancar atau ada perasaan was-was. Dan juga masalah terkait kebijakan di lingkungan kampus nih harusnya bagaimana untuk agar nggak terjadi hal semacam ini lagi. Dan selanjutnya juga tentang lingkungan kebijakan di wilayah kampus ini, tentang apa saja hal yang mungkin berpengaruh terhadap kebijakan keamanan pada lingkungan kampus ini. Oke, kita langsung saja yang pertama, tentang dampak sosial daripada kekerasan di lingkungan kampus. Karena kita pasti semuanya mengetahui bahwa kerugian pasti terjadi. Pertama pada si korban inisial F, yaitu dia bisa saja mengalami trauma akibat dari tindak pidana tersebut dan juga masalah sidang proposalnya yang gagal. Dan belum tentu dia bakalan berani sidang lagi karena dia mengalami trauma. Dan lalu jika kita melihat kerugian daripada pihak Rehan, selain daripada dia sudah jelas dia pelaku ya, pasti dia terancam di penjara, dan jika dia benar di penjara menurut pasal yang terkait setidaknya mungkin 9 tahun penjara, dan itu jelas membuang masa mudanya sia-sia, membuang masa kuliahnya, masa bekerjanya, membuang masa-masa tersebut. Nah, dampak negatif yang lain mungkin Bu Hanif bisa berpendapat di lingkungan kampus ataupun di lingkungan sekitar kampus tentang terjadinya pembacokan oleh Rehan ini kepada inisial F, tentang apa saja sih dampaknya? Oke, terima kasih sebelumnya kepada Bro Lesma yang sudah sedikit menjelaskan tadi terkait apa saja dari kerugiannya ya. Oke. Eksternalitas negatif. Apa sih eksternal negatif itu? Eksternalitas negatif itu yaitu sesuatu yang merugikan bagi pihak luar. Nah, dari kasus pembacokan ini tentu bukan hanya dari pihak internal saja, tapi dari pihak eksternalnya juga. Nah, pihak eksternalnya itu siapa aja sih? Yang pertama, mahasiswa lain yang tidak tahu gitu kan apa saja dan di luar sana. Yang kedua ada staf, dan yang ketiga yaitu reputasi dari kampusnya. Iya. Nah, tindakan pembacokan ini tentu menghasilkan biaya sosialnya juga atau social cost. Dan itu justru lebih besar dibanding internal. Kan kalau misalkan internal nih, itu pelaku mungkin hanya mempertimbangkan emosi dan kepentingan pribadi terhadap korbannya. Nah, justru kalau misalkan ada kejadian kasus di suatu tempat, justru itu
pihak eksternalnya itulah yang lebih besar. Karena yang disebutkan tadi, reputasinya di kampus bisa turun atau universitasnya juga bisa turun karena kejadian ini, dan juga mahasiswa lain yang ketakutan gitu. Iya. Nah, Mungkin juga menyebabkan ini ya, mereka bukan hanya si inisial F-nya aja, bukan hanya korbannya aja yang trauma, tapi mahasiswa lain yang melihatnya juga ikut trauma gitu. ya betul, karena takut gitu ya. Ya, jadi Akan- takut proposal, takut nggak kuliah. Ya betul, karena takut gitu ya akan terjadi kejadian seperti ini. Nah, Iya. bentuk biaya sosialnya itu seperti apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu biaya keamanan tambahan. Nah, tentu setelah melihat kasus ini dari pihak kampus mungkin akan menambahkan pihak keamanan, mulai dari pengecekan atau mungkin menambahkan kamera gitu ya. Kamera. Kamera CCTV. Ya, betul. Nah, yang kedua yaitu gangguan terhadap aktivitas akademik. Karena kejadian pembacokan tadi dari sekitar ruang sidang, tentu mungkin ada kegaduhan di mana ada yang berteriak, ada yang minta tolong, atau mungkin ada yang melihat kejadian tersebut gitu. Bahkan sang pemvideo kejadian pembacokan itu pun ketakutan gitu. Bisa aja malah dia yang jadi trauma ya. Iya, takut gitu. Nah, lalu ada dampak psikologis bagi pihak akademi. Jelas, takut gitu kan terhadap si pelaku rehan ini. Yang dimana pihak mahasiswanya juga banyak gitu ya, takut. Dan mungkin yang kepikiran untuk masuk ke UIN Riau ini juga akan mikir gitu. Karena mikir-mikir. ya Takut betul. dibacok lagi sama rehan kedua. Iya, takut kejadian lah ya. Iya. Nah, yang terakhir yaitu kerusakan dari reputasinya. Ya jelas, reputasi kampusnya bakal dikenal dengan pembacokan, bukan karena UIN yang Islami dan sebagainya gitu. Ya. Dan fun fact ya teman-teman, UIN Riau ini pas aku cari kasus pembacokan ini ternyata di tahun yang sama, kalau nggak salah tahun 2005 atau 2024 pernah terjadi kasus lain, ada sabu teman-teman di atas. Yang berapa kilo? 23 kilo guys. Lupa, pokoknya ada Pokoknya sabu puluhan kilo. Dan kayaknya emang di sana emang nggak ya, dan kayaknya emang mungkin ada masalah internal, masalah birokrasinya yang kurang lebih bisa menjaga lingkungan kebijakannya, kebijakan keamanannya. Mungkin Bu Rodiki ada tanggapan daripada tadi Bu Hanif? Tanggapan? Ya. Iya. Tanggapan dari saya sendiri terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bro Hanif ya. Ya, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan gitu, bahwa dengan adanya kasus seperti ini, adanya kasus kriminal yang terjadi di area kampus, ya pasti itu akan mengganggu atau merusak pada reputasi kampus itu sendiri gitu. Ya seperti tadi gitu, dengan adanya kasus ini, mungkin orang yang mau masuk ke Insus Riau juga akan berpikir berkali-kali gitu, apakah dengan terdapat kasus seperti ini, apakah saya akan masih kekeh untuk masuk ke kampus tersebut gitu, atau seperti apa gitu. Jadi ya jelas itu, dengan adanya kasus seperti ini itu akan merusak reputasi dari kampus itu sendiri dan akan mengancam masa depan daripada pelaku dan korban gitu. Jadi bukan hanya kepada pelaku saja gitu, melainkan korbannya juga itu terancam masa depannya juga gitu. Soalnya kan tadi juga udah dijelasin gitu bahwa korbannya juga itu kan mau sidang proposal gitu, malah dengan dibacok oleh si Rehan ini malah gak jadi gitu kan si sidang proposalnya gitu. Mungkin seperti itu. Oh iya, dan juga seharusnya kan seperti yang tadi, kampus itu kan tempat para mahasiswa dan dosen itu menuntut bidang akademiknya, memperluas, meningkatkan akademiknya, dan seharusnya itu menjadi tempat yang aman
untuk penelitian dan akademik yang lainnya. Nah, dengan kasus yang terjadi di masalah Winriau ini, itu seharusnya menjadikan sebuah pertanyaan bahwa lingkungan kampus apakah emang nggak seaman ini? Apakah memang mahasiswa di sana ataupun di luar mahasiswa, kan kampus itu adalah barang publik dan kampus itu pada konteks keamanan dan kejagaan yang dijaga oleh kampus, oleh keamanannya itu tuh kan bukan hanya mahasiswanya yang dijaga, bukan hanya dosennya, tapi pengunjung pun ataupun orang lewat yang masuk kampus pun dia menerima keamanannya yang diberikan oleh kampus, terlepas dari dia bayar atau enggak, karena itu emang udah jadi manfaat dan tugas dari barang publik kampus tersebut dan konteks keamanannya. Nah, jika melihat daripada kasus ini, bahwa bahkan di dalam kampus pun ada loh orang yang bawa senjata tajam, bawa kapak dan parang kalau nggak salah, 2 senjata tajam masuk ke kampus dan bisa melewatin satpam, bisa nggak kena CCTV sampai akhirnya kena CCTV mungkin saat sudah terjadi insiden pembacokan tersebut. Dan itu kan berarti menjadi hal yang berbahaya, bahwa ternyata kampus bisa nggak sama itu untuk lingkungan akademik. Nah, menurut tanggapan Bro Diki gimana? Berbicara soal barang publik itu ya, atau public goods. Kalau dalam perspektif ekonomi publik, keamanan lingkungan kampus itu dapat dikategorikan sebagai public goods gitu, atau barang publik gitu. Ini berarti memang keamanan kampus itu merupakan hak yang bisa didapatkan oleh semua warga kampus gitu. Iya. Memang udah haknya gitu yang harus didapatkan oleh warga kampus. Nah, barang publik sendiri itu memiliki 2 karakteristik utama ya, yaitu non-excludable dan non-rivalrous gitu. Itu menurut Samuelson. Mungkin bisa dijelasin kepada penonton atau teman-teman apa sih non-excludable dan rivalrous ini? Ya, tentu saja. Jadi seperti ini ya, bahwa non-excludable itu berarti manfaat keamanan itu tidak dapat dibatasi hanya untuk individu tertentu saja. Dalam konteks keamanan ini ya? Ya, dalam konteks keamanan. Jadi bukan hanya untuk individu tertentu saja gitu ya, melainkan semuanya juga berhak untuk mendapatkan keamanan gitu. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan non-rivalrous itu berarti manfaat keamanan yang dirasakan oleh satu orang itu tidak mengurangi manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain gitu. Misal Bro Lesma bisa mendapatkan keamanan 100%. Nah, maka bukan berarti Bro Hanif dengan Lesma mendapatkan 100% berarti mengurangi keamanan yang bisa didapatkan oleh Hanif gitu. Tapi emang semuanya sama rata gitu. Itu yang dimaksud dengan non-rivalrous. Contohnya kayak ini ya, kayak satpam di perumahan. Kan satpam ngejaga satu perumahan dengan rumah-rumahnya. Bukan berarti satpam ngejaga rumah A, dia nggak ngejaga rumah B kan? Betul, seperti itu. Jadi seperti itu ya kawan-kawan, contoh dari sederhananya gitu. Jadi emang yang dinamakan dengan keamanan di lingkungan kampus ya khususnya, itu emang sepatutnya bisa diterima 100% oleh semua warga kampus gitu. Nah, kalau dalam konteks kampus sendiri, keamanan merupakan fasilitas yang bisa dinikmati oleh seluruh sivitas akademika seperti mahasiswa, kemudian dosen, dan staf-staf yang lainnya gitu. Nah, oleh karena itu, penyediaan keamanan itu menjadi tanggung jawab institusi universitas agar tercipta lingkungan belajar yang aman dan kondusif gitu. Nah, namun dengan terjadinya kasus pembacokan ya yang ada di kampus Uinsuska ini, itu menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam penyediaan keamanan tersebut. Untuk memahami hal ini, analisis dapat dilakukan melalui siklus kebijakan atau bisa disebut sebagai policy cycle. Nah, yang pertama, pada tahap agenda setting, peristiwa kekerasan di kampus itu menjadi isu publik yang menarik perhatian masyarakat dan pihak universitas itu sendiri gitu. Kasus tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan lingkungan kampus sehingga mendorong kebutuhan untuk membahas kebijakan keamanan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, pada tahap formulasi kebijakan, pihak universitas dapat merumuskan berbagai alternatif
berbagai alternatif kebijakan untuk meningkatkan keamanan kampus gitu. Seperti apa? Ya seperti yang tadi dijelaskan oleh Bro Hanif gitu. Seperti penambahan kamera CCTV, kemudian peningkatan jumlah petugas keamanan atau penyediaan layanan konseling bagi mahasiswa yang mengalami konflik. Karena apa gitu? Kok bisa menyediakan layanan konseling? Ya karena dengan adanya kasus ini gitu ya antara pembacokan yang dilakukan oleh inisial R kepada korban inisial F, Rehan. itu pasti ada konflik internal terlebih dahulu ketika sebelum melaksanakan pembacokan itu sendiri, pasti di dalam diri si R ini terdapat konflik gitu. Nah, maka dengan adanya konflik tersebut itu dibutuhkan bimbingan konseling gitu supaya tidak terjadinya konflik yang lebih lanjut gitu. Yang ketiga yaitu pada tahap implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah dirumuskan itu harus dijalankan secara nyata di lingkungan kampus gitu. Hal ini mencakup pengawasan keamanan, kemudian patroli secara rutin, serta sistem pelaporan konflik yang efektif. Kan tadi juga udah dijelaskan tuh oleh Bro Lesma bahwa kok bisa senjata tajam bisa masuk ke area kampus gitu. Apakah itu tidak ada semacam scan gitu yang Scan bisa kayak biasa di bandara gitu ya. yang Titit. ya mungkin Titit. lebih canggih gitu ya kalau semacam pakai alat gituan mah. Ya mungkin kalau di lingkungan kampus mah pakai petugas keamanan aja gitu. Iya. Kok bisa, bahkan tadi juga kan ganja yang beberapa puluh kilogram kok bisa masuk ke area kampus gitu. Apakah ini karena kelalaian dari pihak keamanan kampus itu tersendiri atau gimana? Atau yang mau masukin ganja. Ya lah seperti itu. Nah, jadi emang dalam pengimplementasian kebijakannya juga harus diterapkan secara betul-betul gitu supaya tidak terulang kembali kejadian yang serupa di masa yang akan datang gitu. Tapi menariknya kalau misalkan mungkin kenapa sih kampus itu nggak ngadain scan kayak di bandara yang titit mungkin titit Iya. gitu ya. Kayaknya itu terlalu maju deh kalau setingkat kampus. Iya. Bahkan ya nggak tahu ya kalau di universitas-universitas yang lain gitu. Soalnya kalau di kampus ini di UIN Bandung itu kayak nggak ada deh. Iya. Bahkan di setingkat kampus yang top nomor 1 di Indonesia juga emang udah diterapin. Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada. Iya. Ya, Mungkin nggak adanya tuh juga karena kan di scan itu pasti lama dan juga kampus masih banyak orang masuk keburu. Aduh ini udah telat ini Udah mah 1 menit lagi udah ada dosen gitu. Malah di scan dulu gitu kan, jadi bakal kebayang ribetnya gitu. Nah, jadi saya rasa nggak mungkin deh kalau di scan satu persatu gitu. Iya. Saya rasa dengan pengoptimalan seperti halnya kamera CCTV dan Mungkin pada petugas sektor lain, keamanan gitu sudah cukup itu kayaknya dengan sektor-sektor seperti itu. Nah kemudian yang keempat pada tahap evaluasi kebijakan. Karena pihak universitas ini perlu menilai apakah kebijakan keamanan yang diterapkan itu sudah efektif dalam mencegah tindakan kekerasan atau masih perlu perbaikan gitu. Nah kan sudah terbukti gitu ya di kampus UIN Suskaryo ini bahwa kebijakan keamanan yang diterapkan itu belum mumpuni untuk mengatasi konflik yang ada gitu. Jadi emang ini harus dievaluasi secara besar-besaran gitu. Nah kemudian selain itu juga kebijakan keamanan kampus juga dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan gitu ya, atau kita sebut sebagai policy environment gitu ya. Itu berbagai faktor sosial budaya, kemudian kelembagaan yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan itu sendiri gitu. Kemudian dalam kasus ini juga faktor lingkungan kebijakan dapat meliputi budaya interaksi antar mahasiswa gitu, kondisi psikologis mahasiswa, kemudian sistem pengawasan kampus serta peran institusi dalam menangani konflik mahasiswa itu sendiri. Nah dengan demikian keamanan kampus sebagai barang publik itu tidak hanya bergantung pada penyediaan fasilitas keamanan saja gitu, melainkan juga pada bagaimana kebijakan keamanan kampus itu dirumuskan, dilaksanakan dan dievaluasi dalam kerangka siklus kebijakan serta dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan yang ada. Seperti itulah kira-kira. Nah, menariknya juga tentang tadi siklus kebijakan yang dijelaskan oleh Bro Diki ini,
jika semua itu diimplementasikan, pasti ada ya faktor-faktor ini gimana ya, faktor-faktor di luar teori kebijakan tadi yang mana dibentrokan dengan realita yang itu menghambat terjadinya kebijakan keamanan tersebut 100% terrealisasi. Misalkan masalah tadi tentang bimbingan konseling, karena sekarang ini budaya dunia itu memandang pria tidak boleh bercerita. Pria itu harus dipandang kalau bercerita itu terkesan suatu kelemahan. Padahal betul. padahal dalam psikologi itu penting punya tempat untuk mencurahkan apa yang dia pendem, karena biar itu nggak meledak suatu saat nanti dan bisa meregulasi dalam hati dia. Dan juga mungkin masalah tentang pengawasan kampus, karena kampus kan nggak bisa beroperasi secara penuh, tentu bakal ada titik buta yang mana kepengawasan seperti satpam mungkin atau pengawas kampus yang disediakan oleh kampus seperti satpam atau dan lain sebagainya, apapun itu misalkan, kan itu tentu punya titik buta, dan titik buta itu bisa saja dimanfaatkan oleh warga kampus. Nah, warga kampus ini bisa mahasiswa, dosen ataupun orang di luar kampus yang masuk aktivitas kampus atau warga kampus. Mungkin bisa dijadikan titik buta itu buat dia melakukan tindak kriminal, tindak pidana ataupun tindakan kriminal lainnya. Yang mungkin bisa disiasati dengan CCTV, tapi tentu saja bisa saja CCTV-nya nih malah dicongkel, diambil, dicoret-coret. Kan budaya kita tuh kacau. Tembok baru dicat udah dicoret-coret. Apalagi CCTV bisa hilang gitu. Tapi ini masih ada. Ini masih ada nggak? Masih aman kayaknya ya. Kursinya di sini, kursinya jebol aja sih. Ya, kursinya jebol aja. Tadi kita nyeting ruangan jebol satu kursinya. Bukan salah kita, enggak, emang udah jebol. Klarifikasi ceritanya. Ya berarti masalah kebijakan tersebut selain daripada membuat siklus teori kebijakan yang dibuat oleh kampus, perlu kesadaran bagi mahasiswa tersebut dan juga dosen dan juga warga kampus buat biar mereka itu biar memperbaiki moral mereka. Berarti edukasi selain daripada memperbaiki masalah kebijakan. Ya, soalnya tadi juga kan saya bilang bahwa perlu adanya bimbingan konseling gitu bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang membutuhkan untuk dibimbing gitu. Soalnya kan ada masanya di mana aparat keamanan kampus juga itu ada titik butanya gitu. Jadi nggak bisa 100% 24 jam full mengawasi area kampus itu sendiri gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang memang pihak keamanan kampus juga ada kalanya lengah gitu. Memang meskipun ada meskipun ada kamera CCTV juga kan ya nggak bisa diandalkan 100% dari situ juga gitu. Jadi memang harus ada keterkaitan atau keikutsertaan dari pihak mahasiswa dan warga kampus yang lainnya juga seperti itu. Oke, jadi berarti kesimpulannya di luar masalah asmara yang dialami oleh si Rehan dengan inisial F ini, kita kan di sini melihat tentang masalah lingkungan kebijakan, tentang masalah kebijakan keamanan kampus ini sebaiknya diperbaiki bagaimana, dan seharusnya mungkin ditingkatkan juga, dan tentu orang-orang di sekitarnya juga harus bisa aware kalau melihat hal-hal yang sekiranya mencurigakan, apalagi kan orang-orang yang melihat itu membawa orang yang mungkin menjadi Rehan selanjutnya itu bawa tas yang senjata kayak tajam, keberatan gitu ya. Keberatan bisa dia nonjol-nonjol apa itu. Kan nggak mungkin bawa kapak ke sekolah buat membangun gitu kan nggak mungkin kan ke kampus gitu ya, maaf salah saya malah nyebut sekolah. Kan nggak mungkin ke sekolah ke kampus bawa kampak untuk kerja gitu kan nggak mungkin gitu, nggak make sense. Apalagi tukang di sana ngarahnya ke sana kapak ya, berarti itu bisa menjadi salah satu indikator bahwa ketika seseorang tersebut membawa kampak ya berarti itu buat apa lagi gitu selain untuk ada niat jahat gitu kan. Walau belum terjadi niat jahat kan, maksudnya curiga itu hal yang normal yang harus dilakukan sebelum tindak kejahatannya itu terjadi.
Nah kesimpulannya sih mungkin sejauh ini Dari kita kesimpulan. ya, kesimpulan lagi nih. Dari sejauh ini kita ngobrol kesimpulannya ya di luar masalah lingkungan tadi, ini terkait masalah hubungan antar manusia. Jadi kita misalkan nih kita punya teman kayak Rehan yang udah ya kita tahu dia punya masalah kayak begitu, kita harus temenin, kita harus ajak ngobrol. Kayaknya gak usah deh, soalnya takut dibacok. Bisa jadi teman si Rehan ini sebelum Rehan mau ngebacok dia pengen nasihatin, Oh. tapi dia bawa kapak. Iya, Apa lo? make sense. Siapa? Enggak. Ya kita harus nasihatin karena mungkin Rehan kedua ini yang bisa jadi calon Rehan kedua ini dia sakit hati, dia pengen cerita tapi nggak punya tempat cerita, akhirnya Yeah. dia pindem. Nah dan dia pengen cerita juga Ke siapa gitu iya kan terkait budaya sosial, melihat laki-laki bercerita itu dipandang sebuah kelemahan. Soalnya udah jadi culture di Indonesia seperti itu gitu. Nah kita sebagai sesama laki-laki mungkin bisa kita ajak ngobrol gitu ya, kita ajak cerita dan mungkin kita ajak ke psikolog kalau dia udah mulai agak-agak Ajak ke dokter hewan. dokter enggak dong, dokter hewan, dokter psikolog, dokter jiwa kalau bermasalah sekali ya mungkin begitu dari Ke saya. dukun? Dukun Masya Allah. ya dukun apa nih? Astagfirullah. Masya Allah. Masya Allah, dukun Masya Allah. Mungkin Bu Hanif punya kalimat penutup buat diskusi kali ini. Ikan lele, ikan sarden. Cakep. The end. Di end. Wah kakak lucu sekali. Nggak ada. Nggak ada. Oke, mungkin kita cukupkan ya pada pembahasan diskusi kali ini. Semoga membawa manfaat Semoga membawa manfaat buat semuanya dan tidak ada Rehan kedua kalinya. dan tidak ada Rehan untuk kedua kalinya. Dan untuk para wanita, hati-hati ketika kalian selalu kasihan terhadap laki-laki gitu. Karena tidak semuanya laki-laki itu untuk dikasihanin. Oh enggak dong. Beware. Aku sebagai laki-laki nggak bisa menyetujui. Enggak dong. Tapi kan ya saya sebagai introvert gitu ya, pengalaman gitu ya. Jangan gampang kasihan terhadap cowok gitu ya. Karena memang kita gak tahu ya. Cewek sama aja. Oke, ini penutup ya, benar-benar penutup. Semoga nggak ada Rehan kedua ataupun calon Rehan kedua. Dan semoga masalah lingkungan kebijakan di lingkungan kampus ini menjadi lebih baik, apalagi di UIN Suaka, UIN UIN Suska Riau itu semoga diperbaiki. Dan juga tentu saja masalah SDM warga kampusnya juga harus diedukasikan, karena lingkungan kebijakan, sebuah kebijakan yang baik juga kalau SDM-nya itu nggak bisa mematuhi juga akhirnya percuma juga. Betul. Dan sekian saja terkait masalah diskusi kasus Rehan dan juga inisial F tersebut, dan juga masalah kebijakan kampus tentang keamanannya yang harusnya seperti apa diperbaiki. Ya begitu. Salam nggak? Salam. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Diki. Wah, kita kan terima kasih Bro Hanif. Ya, bye-bye. Bye bye.